anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar? Suster berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan semangat. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Suster Friska pada pembelajaran Kesang Timuran. Hari ini kita akan menggali kitab suci. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hati Beata Clara. Di sana kita menemukan banyak nilai-nilai positif kepedulian Beata Clara terhadap para anak miskin dan terlantar. Beata Clara, keprihatinannya terhadap situasi dan orang-orang di sekitarnya pada masa itu. Banyak kebaikan-kebaikan Beata Clara yang lakukan. Hari ini anak-anakku, pada pembelajaran ini kita akan melihat kebaikan Bapa dalam Injil Yohanes. Maka anak-anakku, siapkan hati, siapkan pikirannya, dan siapkan juga Alkitabnya ya. Anak-anakku, hari ini tujuan pembelajaran kita supaya anak-anak mampu menemukan nilai-nilai positif dalam Injil Yohanes yang akan kita dalami bersama. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak semua yang di rumah ikut bernyanyi dan bergoyang. Ikuti gerakan suster, kita bernyanyi. Setelah kita bernyanyi, kita awali dengan doa juga. Oke anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita dengan lagu. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan roh-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Cernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku, mari kita sama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Dan juga nanti kita akan mendalami bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar,
dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan Injil tadi, Suster mau tanya, anak-anak sudah pernah melihat tanaman anggur belum? Atau anak-anak, siapa yang punya tanaman? Kalau anak-anak punya tanaman di rumah, pasti dirawat, disiram agar bertumbuh subur kan? Dan mengharapkan yang terbaik. Nah, anak-anak, pada Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita lihat bersama-sama Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di sini diumpamakan bahwa ada sebuah kebun anggur ditanami banyak anggur. Bapa adalah pemilik kebun anggur. Dialah yang punya bibit dan pemilik pohon anggur. Sedangkan Tuhan Yesus adalah pokok anggur, pohon anggurnya. Bapa di surga mengusahakan supaya pohon-pohon anggur itu bertumbuh subur dan dapat berbuah dengan lebat. Tuhan Yesus adalah pohon anggur menjadi tanaman utama, dan kitalah rantingnya. Ya, kita semua, setiap orang yang percaya, suster, anak-anak, kita semua yang menjadi rantingnya. Awan, keadaan cuaca, matahari membantu pohon anggur dapat bertumbuh dengan baik. Pupuk, air yang cukup juga membantu pertumbuhannya. Ada macam-macam ranting pohon anggur. Ada yang rantingnya yang menghasilkan buah, dan ada pula yang tidak menghasilkan buah. Bagaimana kita supaya dapat bertumbuh dengan baik? Namun apa yang terjadi ketika sang ranting tidak mau terhubung dengan sang pokok anggur? Karena pada akhirnya ranting akan dipotong dan akan dibakar. Hal ini berkaitan dengan keinginan daging kita sebagai manusia. Apa yang terjadi jika sebaliknya? Ranting yang terhubung dengan sang pokok anggur akan berbuah dan ranting tersebut
akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Dan tiba musim panen lagi, Bapak akan mendapat banyak buah lagi. Nah, anak-anak, pengusaha kebun anggur itu adalah Bapa di surga kan? Tuhan Yesus tanaman utama dari pohon anggurnya dan kita ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu menggambarkan kehidupan kita. Jika kita tidak berbuah, akan diangkat dan dibersihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, seperti pada Yohanes 15 ayat 4, mari kita lihat bersama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita diajak untuk tinggal di dalam Tuhan agar kita berbuah banyak. Bagaimana ya caranya? Rajin berdoa, membaca kitab suci, dan berbuat kebaikan. Dengan ini, mintalah di dalam nama Tuhan dan kamu akan menerimanya. Itulah janji Tuhan kita. Jika kita berbuah banyak, maka nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, anak-anak, mana yang akan kamu pilih? Ranting yang kering dan dibakar atau ranting yang berbuah? Tentunya kita akan memilih ranting yang berbuah. Anak-anak tetap bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dengan berbuat kebaikan, banyak berdoa dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, merawat hal-hal yang baik di dalam diri anak-anak yang dianugerahkan Tuhan, maka anak-anak akan bertumbuh dengan subur. Banyak hal-hal positif yang boleh kita temukan di dalam hidup yang mewarnai hari-hari kita, mewarnai perjalanan hidup kita. Kita menjadi pribadi yang mampu memberikan kedamaian bagi sesama, semangat bagi orang-orang yang di sekitar, dan membawa sukacita. Jadilah ranting yang berbuah. Baiklah anak-anakku, setelah kita mendalami kitab suci hari ini, semoga hal-hal positif yang anak-anak temukan dapat diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pembelajaran Kesang Timuran sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Salam dan berkat Sang Timur. Anak-anak tetap sehat, sukacita dan semangat. Dah.